Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang buat rekan-rekan yang hadir di kegiatan dalam rangka diseminasi budaya positif oleh salah satu calon guru penggerak Kabupaten Baru yang tepatnya di sekolah kita ini, UPTD 67 Baru. Nah, untuk lebih awalnya mari kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk lebih mengimplementasikan waktu, kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah UPTD SD 67 Baru untuk memberikan paparan atau arahan dari Bapak. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, undangan kita ini menghadiri acara saudara kita Ibu Isma mengenai kelanjutan pendidikan guru penggerak di sekolah kita ini. Selanjutnya saya harapkan pada Ibu Isma mudah-mudahan dapat mengikuti jejak di depannya, dapat rekan di depannya itu, maksudnya yang pernah terlaksana dua saudara kita ini sudah berhasil. Mudah-mudahan berikutnya begitu juga. Dan tak lupa kami kirimkan kepada rekan kami ini, mudah-mudahan guru penggerak selanjutnya ini dapat meningkatkan pendidikan untuk ke depan. Demikian harapan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Demikianlah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang bersedia untuk menyampaikan arahan, dan untuk Kepala Sekolah kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya marilah kita mendengarkan diseminasi dari salah satu calon guru penggerak kita di PTD 67 Baru, yaitu atas nama Ibu Nur Isma SPDI. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi peluang untuk berkumpul bersama guna mengikuti atau melanjutkan alur pendidikan guru penggerak angkatan 11 dengan tema diseminasi budaya positif dalam di komunitas belajar kita. Kebetulan kita mau rangkaikan dengan kegiatan komunitas belajar UPTD SD Negeri 67 Baru. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi rahmatan lil alamin. Bapak Ibu Guru yang kami banggakan, baiklah, kami langsung saja mempresentasikan pengetahuan kita, beberapa pengetahuan tentang budaya positif. Nah, sebelumnya
tahun lalu tepatnya dua rekan kita telah melaksanakan kegiatan ini dan mendiseminasikan budaya positif yang serupa. Jadi kali ini kami kami ingin mengingatkan kembali, menyegarkan kembali ingatan kita dari pengetahuan-pengetahuan telah kita dapatkan sebelumnya. Ya, baiklah Bapak Ibu Guru. Kali ini kita akan membahas tentang budaya positif. Ya. Untuk Bapak Ibu Guru, mungkin seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita rangkaikan kegiatan ini dengan kegiatan komunitas belajar kita. Jadi kami telah menyediakan link daftar hadir. Jadi jika teman atau rekan guru, Bapak Ibu Guru ingin memiliki sertifikatnya, kita ya bisa QR-nya bisa di copy di akun belajarnya masing-masing bila tersedia. Bisa? Iya. Baiklah, kita lanjut. Ya. Pertama-tama kita ingin mengetahui dulu apa materi kita kali ini, yaitu tentang budaya positif. Ya, budaya positif materinya itu yang pertama berbagi pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Kemudian yang kedua, berbagi pengalaman dan pembelajaran yang Anda dapat setelah menerapkan konsep-konsep. Nah, yang pertama berbagi pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Ya. Nah, budaya positif atau ekosistem positif seperti perbandingannya dengan seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, itu pengenalan dulu. Nah, sekarang kita menjelaskan lagi kembali tentang eksplorasi konsep budaya positif. Adapun pembagiannya ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan selanjutnya keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama dulu kita bahas yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Nah, perubahan paradigma ini seringkali terjadi miskonsepsi tentang kendali guru pada murid. Nah, ini ilusi guru mengendalikan murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, walaupun tampaknya kita sedang mengendalikan perilaku murid, hal ini karena murid tersebut sedang mengisingkan dirinya untuk dikendalikan. Nah, saat itu bentuk kendali guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Hal ini menegaskan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, selanjutnya miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kendali. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengendalikan murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid itu akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Atau bisa jadi, murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha.
Nah, kemudian miskonsepsi selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit juga bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, selanjutnya, miskonsepsi selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi ini pembahasannya cukup sensitif ya, masalah miskonsepsi tentang kendali guru pada murid. Ya, jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, mengubah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, budaya positif yang kedua adalah disiplin positif. Ya, kita bisa pahami bahwa anak-anak itu dipaksa agar terbiasa untuk disiplin. Bagi sebagian orang, memaksa anak untuk disiplin adalah hal wajar. Ya, hal wajar karena terbiasa dari kecil. Tetapi, apakah benar anak harus dipaksa dulu untuk nantinya terbiasa disiplin? Nah, atau jangan-jangan pemaksaan itu malah mengurung ruang tumbuh kembang anak-anak. Jadi ini, ya. Selanjutnya, dipaksa dulu nanti terbiasa. Nah, seringkali juga kita mendengar di masyarakat bahwa untuk menjadi kebiasaan harus dengan dipaksa terlebih dahulu. Nah, apakah benar demikian? Ya, mari kita bahas. Pernahkah kira-kira Bapak Ibu guru waktu kecil dulu mengalami dipaksa untuk melakukan suatu aktivitas? Pernah. Iya, pernah ya. Ya, kita semua pasti pernah. Saya pun demikian. Iya, dipaksa. Atau mungkin sebagian guru dan orang tua pernah memaksa anak sendiri atau murid kita. Iya. Memaksa terkadang bisa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Nah, mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena takut, ya, takut. Ya, namun ada juga dampak jangka panjang yang mungkin tidak kita sadari. Nah, perilaku karena dipaksa tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku karena dipaksa itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar. Karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal dari dalam diri mereka. Ya, akan hilang ketertarikan, bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalkan, anak yang dipaksa les menggambar, mungkin malah akan muncul antipati pada kegiatan menggambar. Bukan karena menggambarnya, tetapi karena pemaksaannya. Nah, jadi kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. Ya, bisa saja misalnya anak kita punya bakat, punya keinginan, ingin suka menggambar, tetapi karena selalu dipaksa, anak-anak kan butuh juga refresh, ya, tidak harus selalu mau menggambar atau mewarnai, tetapi kalau misalnya selalu diulang-diulang, nah, bisa jadi anak itu merasa jengkel atau marah karena selalu disuruh-suruh, bukan karena keinginannya sendiri. Nah, dan akhirnya mereka sulit untuk mengekspresikan potensinya dan keinginannya. Nah,
Tiga dampak pemaksaan yang ibu dan bapak guru dengarkan tadi tentu bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Nah, Ki Hajar Dewantara menyiratkan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Nah, dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, sebagai pendidik, kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Nah, diantaranya melakukan hal-hal berikut: mengajak, mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Nah, kemudian membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Dan yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Nah, budaya positif yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini apa kira-kira motivasi perilaku manusia untuk melakukan sesuatu? Di sini sudah digambarkan ada 3 poin, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau rasa sakit atau hukuman. Nah, muncul pertanyaan dalam dirinya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, pasti kita berpikir, nanti dihukum kalau tidak saya lakukan ini. Nah, itu motivasinya untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, motivasinya adalah untuk mendapatkan hadiah dan pujian dari orang lain, ya, atau institusi. Nah, muncul juga pertanyaan, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Ya. Nah, apakah saya dapat hadiah atau pujian? Jangan melakukan sesuatu. Kadang kita melakukan sesuatu karena mengharapkan hadiah, ada imbalan. Nah, itu maksudnya. Kemudian motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Ya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Iya. Motivasi perilaku level 1. Nah, ini menghindari ketidaknyamanan, rasa sakit atau hukuman. Ya. Bapak Ibu guru mana yang tidak ingin melihat muridnya berperilaku disiplin? Memberikan hukuman menjadi salah satu cara untuk mendisiplinkan murid, padahal bisa saja hukuman itu membuat murid merasa sakit, tidak nyaman, dan berdampak jangka panjang. Nah, saat menjadi murid, sebagian dari kita pernah merasakan hukuman. Ya, hukuman berlari keliling lapangan, berdiri di depan kelas, dicap sebagai pemalas atau bodoh karena tidak bisa menjawab soal-soal dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak guru, apakah praktek-praktek tersebut masih terjadi di kelas kita saat ini? Ya. Ini ada beberapa tips menghadapi murid yang menunjukkan perilaku buruk. Ya, yang pertama, jangan langsung menghakimi murid. Coba ajak mereka bicara terlebih dahulu dari hati ke hati. Jadilah pendengar yang baik untuk mereka, jangan menyela saat murid berbicara. Dengarkan saja hingga akhirnya murid menceritakan motivasi dan alasannya melakukan perilaku buruk tersebut. Nah, bimbing murid untuk memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan atas pilihan dan perilakunya. Nah, murid akan sadar dengan sendirinya tanpa ia perlu mendapatkan hukuman, ketidaknyamanan, dan rasa sakit. Nah, motivasi perilaku level 2 yaitu mendapatkan hadiah atau pujian. Ya, tujuan maksudnya motivasinya ya. Jadi ibu dan bapak guru mungkin masih ingat ketika menjadi murid. Ya, kita senang dan bahagia saat guru memberikan pujian atau hadiah.
Kita dijanjikan jika menjawab pertanyaan dengan benar. Kita dihadiahi coklat atau permen. Kita diiming-imingi kalau tugas selesai dengan cepat. Kita bisa pulang duluan. Nah, terkadang kita memberikan hadiah atau pujian pada murid supaya mereka termotivasi dan semangat, supaya mereka rajin dan giat. Nah, kita merasa hadiah dan pujian ini sangat penting bagi murid. Tetapi, apakah itu sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid? Nah, saat saya mengerjakan ini, Bapak Ibu Guru, saya juga menyadari bahwa selama ini mengajar beberapa tahun, ya, yang ini yang sering saya juga lakukan pada murid, memberikan hadiah, memberikan pujian. Nah, seketika saya bertanya-tanya, apakah memang ini sudah tepat, sesuai dengan kebutuhan mereka? Nah, kita lanjutkan. Nah, ini penjelasannya. Mendapatkan hadiah atau pujian dari orang lain bisa menjadi motivasi seseorang melakukan sesuatu. Pujian dan iming-iming hadiah bisa mempengaruhi perilaku murid. Murid akan makin rajin mengerjakan tugas dari guru, bahkan saling berkompetisi untuk mengerjakan tugas sebaik mungkin. Nah, tetapi perilaku ini dekat dengan rasa kecewa. Nah, kira-kira kenapa ya bisa kecewa? Nah, jika energi yang sudah dikerjakan tidak berbalas sesuai dengan janji hadiah, maka muncul rasa kesal, marah, dan bahkan merasa tidak dihargai. Nah, ini karena hadiah dan pujian adalah motivasi yang datang dari luar, nah, atau disebut motivasi eksternal. Coba dipikirkan dengan serius dan lebih mendalam. Mungkin ada murid yang sudah memiliki motivasi internal, nah, atau kesadaran dari dalam dirinya untuk rajin belajar. Nah, tetapi apa yang terjadi dengannya jika motivasi internal yang sudah terbentuk itu diganggu dengan motivasi eksternal berupa janji dan pujian? Nah, coba kita renungkan lagi lebih dalam. Ya. Nah, Ibu dan Bapak Guru mungkin bertanya, kalau begitu bagaimana cara memotivasi murid tanpa pujian dan hadiah? Nah, kita perlu membedakan antara hadiah atau pujian yang dijanjikan dengan apresiasi. Jadi ada namanya apresiasi. Jadi apresiasi ini dilakukan di akhir atau di ujung pembelajaran, sehingga perilaku murid tidak digerakkan oleh sesuatu yang dijanjikan. Tugas kita adalah mengidentifikasi motivasi perilaku murid supaya kita bisa menstimulasi munculnya motivasi internal dari diri si murid. Nah, oke, mulai sekarang kita pergunakan pujian dan hadiah secara bijak. Ya. Hindari menjanjikan dan mengiming-imingi. Apresiasi secukupnya capaian mereka dan coba lebih dekat dengan murid. Pahami motivasi internal yang dimiliki oleh mereka. Karena setiap murid bisa jadi memiliki motivasi internal yang unik dan berbeda dari murid yang lain. Nah, tumbuhkan dan pupuk motivasi internalnya, itu yang paling penting. Ya, supaya motivasi eksternal itu tidak mempengaruhi dari motivasi internal anak atau murid kita. Bapak dan Ibu Guru, mari kita renungkan kembali lagi, apakah kita sebagai pendidik sudah mengidentifikasi motivasi perilaku yang ditunjukkan murid dengan tepat? Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk dapat mengidentifikasi motivasi perilaku murid agar kita dapat membantunya menemukan motivasi internal dalam belajarnya? Nah, jadi apresiasi setiap proses yang dijalani oleh murid agar motivasi internalnya bisa tercapai atau tercipta. Nah, motivasi yang ketiga adalah motivasi perilaku menghargai diri. Nah, konsep diri kita akan menguat jika dilandasi dengan motivasi internal, berperilaku untuk menghargai nilai yang diyakini dan dirinya sendiri. Nah, motivasi perilaku menghargai diri ini ada masanya ketika dulu menjadi murid, kita rajin mengerjakan tugas, belajar dengan tekun sampai larut malam, semangat membaca karena rasa ingin tahu, bahkan berkelompok membuat suatu pertunjukan atau prakarya seni. Kira-kira apa yang saat itu membuat kita begitu semangat belajar? Nah, kalau kita bertanya kepada murid kita, apa yang membuat mereka belajar di kelas? Nah, kemungkinan sebagian besar jawabannya
tidak akan jauh dari motivasi level 1 dan level 2 yang kita bahas sebelumnya, yaitu karena ingin mendapat pujian, diiming-iming hadiah, itu ya maksudnya. Mungkin karena takut mendapat hak hukuman atau ingin mendapat pujian atau hadiah, atau karena menghargai diri mereka sendiri dan menerapkan nilai-nilai yang mereka percaya. Rasa sakit atau menghindari ketidaknyamanan dan ingin mendapatkan pujian itu adalah motivasi eksternal. Sedangkan motivasi karena menghargai diri sendiri itu merupakan motivasi internal. Nah, motivasi internal adalah dorongan kuat yang muncul dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, ketika seorang berperilaku dengan motivasi untuk menghargai dirinya, akan memperkuat konsep diri. Nah, ini karena respon dari luar dirinya tidak akan mempengaruhi kepuasan atau usaha yang dilakukan. Maksudnya itu murni dari dalam dirinya ya, melakukan sesuatu itu karena memang ingin berkembang ya. Jadi bukan karena dorongan atau motivasi dari luar. Nah, justru malah menguatkan ya. Jadi motivasi dari dalam diri ini justru akan menguatkan nilai-nilai yang ia yakini karena kontrol berada pada dirinya sendiri. Ya, jadi dari hatinya memang memikirkan, ini saya lakukan ini untuk saya, ya, untuk perkembangan diri saya, bukan karena hadiah. Karena biasanya itu bila diiming-iming hadiah atau karena takut dihukum itu hanya berlaku jangka pendek saja hasilnya. Nah, jadi fokus pada nilai apa yang ia yakini dan ingin menjadi seseorang yang seperti apa dia. Nah, seorang murid yang memegang teguh nilai kejujuran misalnya tidak akan mau menyontek karena tidak sesuai dengan nilai itu. Ya, jadi ada perbuatan seperti ini, contohnya ya, yang berkaitan dengan kejujuran. Dia melakukan, dia menyontek apa? Maksudnya untuk apa? Ya. Nah, kalau itu merugikan dirinya, berarti itu adalah muncul dari motivasi dari dirinya. Kalau ini saya lakukan, maka ini akan tidak berguna sama sekali. Jadi perilaku berdasarkan keyakinan nilai yang muncul dari dalam diri itu cenderung akan bertahan lama dimanapun dan dalam keadaan apapun. Nah, sebagai pendidik penting kita sadari bahwa motivasi internal itu akan membawa manfaat dan membantu pengembangan potensi murid. Jadi untuk memunculkan motivasi internal murid, ibu dan bapak guru dapat menstimulasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, ini contoh pertanyaannya. Apa nilai yang diyakini dalam keluargamu? Nilai baik apa yang kamu percayai? Apa respon dari luar jika kamu berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang kamu percayai? Apakah bila kamu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang kamu yakini akan membuatmu merasa puas, nyaman, dan senang? Nah, itu. Ya, kemudian, apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Kamu ingin menjadi seseorang yang seperti apa? Apa tujuan pribadimu yang ingin dicapai dari belajar atau mengerjakannya? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu murid menggali keyakinan dan menemukan motivasi internalnya. Jadi ada tahapan-tahapan Bapak Ibu Guru, ada tahapan untuk memunculkan motivasi internalnya pada diri murid kita atau anak kita, sehingga ia akan lebih menghargai dirinya sendiri. Nah, Bapak dan Ibu Guru, mari kita renungkan bersama. Apakah ketika kita sudah mengidentifikasi motivasi dan perilaku murid dengan tepat? Ya. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk membantu murid menemukan motivasi internalnya? Ya. Silahkan kita renungkan sama-sama. Nah, ini ada diagram flyer tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi ini berkaitan dengan motivasi. Ini berkelanjutannya dari motivasi perilaku manusia selanjutnya ke kebutuhan dasarnya manusia. Ya, jadi kita mau gali apa sebenarnya ini kebutuhan dasar manusia. Mulai dari kecil sampai orang dewasa itu pasti punya kebutuhan dasar. Ya, kadang ada yang terpenuhi, ada yang tidak terpenuhi. Nah, ini 5 poin ini, 5 kebutuhan dasar ini adalah sesuatu yang kita ingin capai. Ya. Nah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang.
Kemudian ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Kemudian keempat, kebutuhan akan penguasaan. Yang kelima adalah kesenangan. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya berkaitan dengan kesehatan kita, rumah, dan makanan. Ya, meliputi kebutuhan dan perasaan aman. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi, ya biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Ya, artinya mereka full kasih sayang ya, baik di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Biasanya mereka itu belajar karena suka pada gurunya. Nah, bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam berkelompok. Nah, itu orang yang sudah terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Ya, anak yang kebutuhan kebebasannya tinggi itu menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, itu dia bebas melakukan apa saja. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Mau berkuasa, ya ini anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Dan mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, ini. Kemudian kebutuhan untuk merasa senang, ya kebutuhan kesenangan ya. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang. Jadi suka bergurau atau bercanda, suka melucu dan juga menggemaskan bahkan saat bertingkah laku buruk. Nah, terkadang ada anak-anak yang suka pelawak, lucu-lucu, bercanda. Mungkin bercandaannya itu atau lawakannya itu dia tidak sadari, mungkin ada temannya yang tidak menerima hal tidak bisa menerima hal tersebut atau cepat tersinggung atau bagaimana. Jadi ada teman yang seperti itu ya. Jadi ada anak yang suka bercanda. Ini kebutuhan kesenangannya itu bisa diidentifikasi kalau sudah terpenuhi. Ya, jadi semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Nah, begitu pun juga dengan murid-murid kita. Nah, kita bisa lihat video berikut dulu, kita nonton dulu. Aku kenal tentang buku Belanda. Aku sering menyanyi lagu di depan kelas. Aku pernah berantem. Pak guru bilang, dia capek mengajari aku. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Guru bilang, tidak apa-apa. Aku menjadi guru. Kemudian aku bertemukan dengan guru tersebut dan berdiskusi pada dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan berbalik. Bapak Ibu Guru, kira-kira apa reaksi Bapak Ibu Guru mendengar cerita tentang mereka? Ada tadi yang tidak memakai baju seragam ke sekolah, ada yang mengejek gurunya, ada yang tidak mengerjakan PR. Nah, berbagai tindakan gurunya memberikan menghadapi murid seperti ini berbeda-beda ya, berbeda-beda. Nah, saat kita ingin membuat murid kita memiliki sikap disiplin, kita menggunakan beberapa cara yang berbeda untuk bisa mengendalikan murid. Nah, jadi kita masuk pada posisi kontrol, ya. Sebenarnya kendali seperti apa yang bisa kita terapkan di kelas? Nah, selama ini melekat sekali di benak
kita bahwa disiplin itu sangat erat dengan kaitannya dengan kendali guru, kontrol guru atau kendali guru. Tetapi apakah iya disiplin di sekolah itu maksudnya kita dapat mengendalikan murid? Nah, berikut ada 4 ilusi kendali yang mungkin kita yakini selama ini. Mari kita lihat atau nonton video berikut agar kita bisa meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kendali terhadap murid. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul 5 posisi kontrol. Kali ini tentang posisi kontrol guru. Pada materi pertama di modul ini, kita akan berkenalan dan belajar mengenai konsep 5 posisi kontrol guru. Kita akan mengeksplorasi beberapa contoh praktik proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid. Diharapkan kita bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi cara kita selama ini dalam membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin. Dengan begitu, kita bisa tahu letak posisi kontrol kita dan dampaknya bagi perkembangan murid. Minta Dita yang ulang. Aku pernah mengontrol buku gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Aku pernah berantem. Mak guru bilang aku tidak kasihan padanya. Dia capek mengajari aku. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Bu guru bilang tidak apa-apa. Dimaafkan. Aku maafin. Aku pernah salah memakai seragam sesuai peraturan. Aku disuruh pulang. Tidak boleh balik ke sekolah. Aku mengejek guru. Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan perbaiki. Apa nih reaksi ibu dan bapak mendengar cerita tentang mereka? Saat kita ingin membuat murid kita memiliki sikap disiplin, kita menggunakan beberapa cara yang berbeda untuk bisa mengontrol murid. Sebenarnya kontrol seperti apa sih yang bisa kita terapkan di kelas? Ibu dan bapak, sebelum kita masuk dalam 5 posisi kontrol, mari kita samakan dahulu persepsi tentang konsep disiplin. Selama ini, melekat sekali di benak kita bahwa disiplin sangat erat kaitannya dengan kontrol. Tetapi, apakah disiplin sekolah itu maksudnya kita dapat mengontrol? Dr. William Yeager membantu kita mengenali 4 prinsip kontrol yang mungkin kita yakini selama ini. Mari kita lihat tabel ini agar kita bisa meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol terhadap murid. Berikut tabel ilusi kontrol dan kenyataannya. Ya, ilusi kontrol, guru dapat mengetahui murid mempunyai. Ya, semua bujukan, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kenyataannya, bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Selanjutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan orang tersebut. Kenyataannya, menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan tetapi melemahkan. Nah, kemudian orang dewasa punya hak untuk memaksa. Kenyataannya orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Dengan meluruskan miskonsepsi tentang kontrol terhadap murid, kita bisa mengubah pandangan kita bahwa manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita juga memahami bahwa setiap orang memiliki gambaran dan pandangan yang berbeda tentang segala hal. Mari kita
Jadi Bapak Ibu untuk mengefisienkan waktu kita skip ini videonya karena akan diulas kembali juga di slide berikutnya. Nah ini kita masuk pada budaya positif selanjutnya, yaitu posisi 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, kita bisa lihat tabelnya di sini. Ya, ini sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kedua posisi ini merupakan identitas yang gagal karena ia kontrol dari luar, ya. Jadi hasilnya ya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, ya. Kemudian dampaknya bagi murid, ya itu mereka akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kalau pembuat orang merasa bersalah, ya hasilnya itu akan menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Nah, dampaknya pada murid merasa rendah diri. Nah, kemudian posisi teman dan pemantau itu identitasnya berhasil atau sukses. Nah, tetapi ia akan muncul atau mengharapkan imbalan dan ketergantungan pada orang lain. Hasilnya yaitu akan ketergantungan, menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian dampaknya bagi murid, ya, lemah. Ya, mereka akan lemah, tidak mandiri, karena tergantung, selalu bergantung. Kemudian kalau dia sebagai posisi pemantau, nah dampaknya bagi murid itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Iya. Nah, kemudian di posisi sebagai manajer, nah itu merupakan identitas berhasil atau sukses, ya, karena dia akan menghargai dirinya sendiri. Hasilnya ya menguatkan pribadinya. Kemudian dampaknya pada murid, murid itu bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, selanjutnya kita pindah ke budaya positif, keyakinan kelas. Nah, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Lalu apa bedanya dengan peraturan kelas? Sering kita dengar keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, mari kita bersama-sama untuk memahami konsep keyakinan sebagai fondasi dasar terbentuknya budaya positif dan belajar cara menyusun keyakinan kelas serta praktek pendalamannya kepada murid. Ya, kita skip saja ke videonya karena ini akan dijelaskan lagi. Ya, jadi suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Ya, seringkali kita melihat ada tertera beberapa poin itu peraturan-peraturan dalam kelas. Nah, kita mau membuat peraturan-peraturan itu menjadi suatu kalimat yang positif dan akhirnya akan menciptakan keyakinan kelas yang lebih lebih sedikit terlihat, tetapi peraturan di dalamnya itu tercakup semua. Ya, nanti kita lihat bagaimana implementasinya. Nah, kemudian selanjutnya budaya positif yang ketujuh adalah restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke dalam kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut dosen tahun 2004. Memahami restitusi membuat guru lebih mengerti akan keberagaman sikap murid dalam setiap masalah yang dihadapinya, sehingga kita dapat memilih cara terbaik dalam mendisiplinkan murid tanpa adanya hukuman penilaian sepihak atau celaan. Nah, ini ada beberapa ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan,
Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada skema segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah yang di bawah menstabilkan identitas. Nah, di situ kita bisa berikan pertanyaan-pertanyaan atau tindakan kita pada saat mengembalikan menstabilkan identitas anak-anak kita atau murid kita. Nah, kita bisa memberikan pemahaman bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian memvalidasi tindakannya yang salah. Nah, kita bisa berikan penjelasan seperti itu di samping. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, itu bisa kita berikan pertanyaan. Nilai apa yang telah kita sepakati selama ini? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita seperti itu ya, pemahamannya tentang restitusi. Nah, ibu dan bapak guru selain mengajar dan membimbing, pekerjaan sebagai guru juga adalah menuntun, mendengarkan dan memahami murid kita. Nah, menjadi guru memang pekerjaan yang punya tugas yang luar biasa karena kita bekerja bukan dengan benda. Kita melakukan pekerjaan kita dengan menghadapi calon manusia-manusia hebat di masa depan yang terus berkembang dari hari ke hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke penerapan konsep budaya positif. Tadi itu kita sudah memahami atau mendengarkan bagaimana pemahaman kita tentang ketujuh budaya positif. Sekarang implementasi atau penerapannya. Nah, ini ada rancangan tindakan aksi nyata, judulnya membuat dan menerapkan keyakinan kelas di UPTD SD Negeri 67 Baru. Kita skip ya, karena sudah tertera situ latar belakangnya, tujuannya, tolak ukur, kemudian yang tindakan yang dilakukan, nah dukungan yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya, nah penerapan perubahan paradigma. Nah, ini implementasinya, ya, untuk mengubah paradigma kita sebagai pendidik. Nah, ini datang lebih pagi ke sekolah dan pulang paling terakhir merupakan kesadaran diri sebagai guru. Ya, ini sebenarnya tamparan bagi kita semua ya, sebagai utamanya bagi guru. Sebenarnya kalau kita mau bahas ini tentu ini ada ketergantungan dari kita. Mungkin kita sadari kita sadari bahwa disiplin itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Ya, itu juga akan berdampak kepada murid-murid kita. Kemudian yang kedua, membuat lingkungan positif, aman dan nyaman untuk murid, bahkan saat murid melakukan sebuah kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, ini paradigma yang perlu kita ubah. Nah, selanjutnya, penerapan disiplin positif, ya, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang, membantu murid untuk menemukan inspirasinya dan membuka ruang dialog dengan murid. Ya, bertanya ke murid, apakah kalian menyukai nilai kerapihan dan kebersihan? Nah, jika jawabannya ya, coba perhatikan di luar kelas. Apa yang tidak sesuai dengan nilai kerapihan yang kalian yakini? Nah, tidak langsung, semuanya itu langsung menyuruh anak bersihkan ini, bersihkan, pungut sampah. Nah, itu sebenarnya kegiatan yang cukup menguras tenaga dan pikiran, tenaga dan emosi karena kita langsung memerintah seperti itu. Nah, padahal kita harusnya menyadarkan murid terlebih dahulu apakah mereka menyukai kerapihan. Kalau suka, apa yang kita lakukan? Nah, berarti itu adalah keyakinan yang kita berikan kepada mereka supaya mereka mereka itu benar-benar memahami bahwa ini penting, sangat penting, kerapihan dan kebersihan. Nah, mereka akan merapikan dan membersihkan sendiri sepatunya kah atau apanya pakaiannya atau bahkan hal yang lain
yang mereka temukan sendiri tidak sesuai dengan nilai kerapihan yang mereka yakini, dan mereka akan menyadari dan memperbaikinya sendiri tanpa ditunjukkan. Ya. Kemudian implementasi untuk mengenai kebutuhan murid. Ya, contohnya mengidentifikasi kebutuhan dasar yang memiliki murid melalui keistimewaan. Beberapa hari yang lalu kami telah mencoba untuk menggali atau mengimplementasikan identifikasi kebutuhan dasar dengan mengambil sampel di kelas 5. Ya, ini ada juga siswa yang kurang atau tinggi pada semua kebutuhan dasar. Ini bisa dijadikan dasar kita sebagai guru saat melakukan interaksi dengan murid. Nah, ini ada contoh kuesioner yang kami telah bagikan ke semua murid kelas 5. Ya, di sini ada poin 1 sampai 40. Itu menggambarkan semua kebutuhan dasar yang mereka butuhkan. Nah, ini adalah sampel yang telah mereka isi, yang telah mereka jawab sesuai dengan pribadi mereka, ya, kebutuhan dasar mereka. Kemudian, nah, ini adalah rekap atau hasil analisis semua nilai kebutuhan dasar mereka. Ya, tidak apa-apa ya kita paparkan di sini karena ini juga merupakan jalan untuk kita bisa mengetahui kebutuhan apa ini yang kurang pada diri murid kita yang mereka butuhkan. Nah, contohnya kita lihat pada kolom kesenangan. Ya, kita lihat poinnya siapa yang paling rendah di situ, maka itulah yang butuh kesenangan. Ya, kebutuhan kesenangannya kurang ya. Nah, kemudian yang poin kedua atau kolom yang kedua penguasaan. Nah, siapa poin yang paling rendah di situ? Ya, ada Astadi ya, berarti dia butuh suka dikontrol sama temannya. Dia tidak bisa berkuasa, dia tidak bebas karena selalu diperintah apakah misalnya selalu diperintah sama temannya, disuruh-suruh. Nah, berarti kurang kebutuhan ini penguasaannya. Kemudian kebebasan. Siapa di situ yang paling rendah? Ada Hairul. Ya, Hairul kelihatannya ini murid kita ini kurang bebas mengekspresikan dirinya ya. Jadi dia tidak apa-apa ya karena ini jarang juga untuk mengetahui karakter murid kita ya. Tapi ada yang misalnya dia rendah di kebutuhan kebebasannya tapi tinggi di yang lain, maksudnya di kebutuhan yang lainnya bagus. Nah, contohnya ada yang terpenuhi cinta dan kasih sayangnya. Ini siapa yang paling tinggi di situ? Ada 46 ya. Siapa? Jihan. Nah, Jihan ternyata ini dia full kasih sayang karena dia tinggi, kebutuhannya sudah terpenuhi. Nah, dia bebas, karena saya lihat di situ dia suka poin yang dilingkari itu, dia suka melakukan lelucon, suka melakukan hal-hal baru, suka mengoleksi barang-barang yang dia sukai. Nah, berarti dia terpenuhi cinta dan kasih sayangnya. Di situ kita bisa berikan nilai tertinggi terendah. Jadi ini adalah asesmen awal untuk mengetahui tingkat kebutuhan dasar murid kita. Kita bisa lakukan ini di awal pelajaran atau pengajaran baru. Ya, kemudian implementasi guru sebagai manajer. Jadi beberapa murid melakukan kesalahan seperti terlambat, duduk di meja dan tidur saat pelajaran. Nah, saya menggunakan bahasa yang menyenangkan, yaitu mendukung mereka untuk menemukan sendiri solusinya, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan menggunakan restitusi untuk menganalisis keadaan dan memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Nah, kemudian ini ada implementasi penerapan keyakinan kelas. Nah, ini gambaran implementasinya. Kemarin juga itu beberapa hari yang lalu kita sudah membentuk beberapa peraturan-peraturan yang bisa kita buat menjadi kalimat positif. Nah, itu yang sticky note itu yang berwarna-warni itu adalah hal-hal yang mereka atau murid kita yakini dan yang mau dilakukan, yang tidak bisa juga dilakukan. Ya, jadi itu berupa peraturan. Kemudian peraturan-peraturan itu kita golongkan, kita masukkan ke kalimat positif. Misalnya saling menghormati. Di situ anak-anak poinnya itu yang dia tulis. Contohnya tidak berbicara yang kita berbicara sopan.
ya santun, ya itu masuk di saling menghormati. Kemudian bertanggung jawab. Yang mereka yakini itu adalah misalnya bertugas sesuai dengan tugasnya ya, melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab itu. Kemudian kalau disiplin, datang ke sekolah, tidak terlambat. Nah itu mengikuti salat duha ya sesuai jadwal. Nah itu masuk disiplin. Kemudian yang kelima itu menjaga kebersihan, misalnya jangan membuang sampah di sembarang tempat. Ya itu semua poin-poin yang mereka tulis, kemudian kita satukan dalam kalimat positif. Nah, implementasi keyakinan kelas melaksanakan segala tahap. Ya, jadi ini tahapannya tadi sudah terpenuhi ini 6. Kemudian ini pelaksanaannya. Nah, ini juga ketika sudah terbentuk, sudah tercakup semua peraturan-peraturan, maka kita buat dalam kalimat positif, semacam poster atau yang menarik ya, poster yang menarik. Dikerjakan oleh mereka, kemudian mereka sendiri yang menempelkan di tempat yang strategis yang bisa mereka baca. Nah ini prosesnya ya, proses proses pemilihan peraturan yang mereka yakini. Yang kita skip. Nah, jadi itu nampaknya mereka bersemangat untuk menciptakan peraturan sendiri. Tapi bukan untuk dilanggar ya, karena pasti punya konsekuensi. Ya. Nah ini mereka sudah bekerja. Nah ini keyakinan kelas sudah terbentuk. Nah ini sebenarnya ini masih kurang. Ya ada di situ sebenarnya tanda tangannya guru, disepakati oleh guru. Ada tanda tangannya murid. Ya semua. Ya ini masih perlu dilengkapi, masih kurang sebenarnya. Nah praktek segitiga restitusi. Nah ini beberapa hari yang lalu sudah ini kasusnya Nur Isma ya, Ibu Asria jumlah tangani, kemudian sudah ditangani Bu Asria, saya juga tangani. Jadi ini Nur Isma betul-betul ini digembleng ini perasaannya hari itu. Jadi saya juga menggembleng meskipun ada sedikit agak pro kontra saya sama Bu Asria, tapi tidak ada masalah karena kita sama-sama mau mendisiplinkan anak murid kita. Ya, bukan persoalan kita mau menyalahkan siapa, mau membela siapa, tetapi kita bersama-sama untuk membuat anak-anak kita bisa disiplin, ya. Ya, itu cara kita memang berbeda ya. Ada cara mendisiplinkan murid itu kita berbeda memang. Jadi ini semacam dialog untuk mengetahui apa sebenarnya latar belakangnya dia melakukan hal itu. Pantaskah dia lakukan seperti itu? Ya. Ini agak kecil suaranya ya, tapi ya ternyata memang saya ceritakan sedikit karena memang Nur Isma ini meminta kembali uang itu apa yang dia sebelumnya dijanjikan. Nah dia minta. Nah, dengan sedikit memaksa. Nah, itu yang fatal sebenarnya, kesalahan. Iya. Nah, kemudian ya. Nah, setelah itu ada umpan balik, ya. Setelah kita memberikan restitusi kepada murid kita, ya, maka ya, jadi setelah direstitusi pasti ada umpan balik, ya. Umpan balik dari siswa kita yang sudah melakukan kesalahan. Dia insya Allah itu akan menyadari kesalahannya.
dan pasti akan mempertanggungjawabkannya. Nah, dan murid kita ini sudah bertanggung jawab mengembalikan semua ya uang yang sudah dia miliki, sudah diberikan kepada dia yang bersifat kayak memajak atau memalak, ya, itu, ya. Nah, itulah tadi serangkaian penjelasan atau diseminasi tentang budaya positif. Ya, kita sudah belajar bersama bagaimana itu pemahaman kita terhadap budaya positif dan bagaimana penerapannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, terutama untuk diri pribadi saya sendiri. Dan terima kasih, saya dengan penuh kerendahan hati dan tulus memotivasi diri saya sendiri bahwa hanya guru yang mau belajar yang berhak untuk mengajar. Nah, kemudian dalam hal ini bukan maksud kami ini untuk menggurui atau untuk mengajar atau bagaimana, tetapi kita sama-sama belajar. Saya pun sebagai guru selama ini sudah bertahun-tahun juga, ternyata setelah mempelajari ini banyak sekali kekurangan dan bertolak belakang dengan apa yang dipelajari pada saat mengikuti alur pendidikan guru penggerak ini. Luar biasa memang pelajaran yang kita dapatkan di dalamnya. Dan saya juga banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, terutama kepada Pak Awaludin dan Bu Hasria, karena selama ini selalu memberikan motivasi kepada saya, mendorong untuk mengikuti program ini, untuk bisa maju bersama, berkembang bersama. Semoga teman-teman yang lain juga bisa mengikuti jejak ini. Ini sangat luar biasa, dan saya juga sangat merasakan sekarang. Baru pertengahan, belum pertengahan, masih 2 kilo ini. Nah, ada 6 kilo ya. Baru 2 kilo perjalanan. belum masih lama. Ya, semoga berikutnya bisa lebih bermanfaat lagi apa yang kami lakukan, mulai dari Pak Awal, Bu Hasria, dan saya sendiri nanti. Insya Allah semoga bisa, dan kita semua di sini bisa berkolaborasi, termasuk ibu-ibu kelompok bermain Atira bisa bekerja sama, ya, dengan dalam mendidik dan mengembangkan potensi anak-anak kita ke depannya. Nah, sekian mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak moderator. Bisa aja ya. Kalau misalnya ada yang ada umpan balik, tanggapan. Iya. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ya, sambil menikmati ala kadarnya. Ya, terima kasih. Tadi beberapa pemaparan yang disampaikan oleh Saudara Nur Risma dalam rangka diseminasi program guru penggerak. Untuk itu, mari kita berikan aplaus pada Risma. Ya, selanjutnya mungkin antara teman-teman yang bisa memberikan masukan atau berupa pertanyaan untuk materi yang telah dipaparkan oleh Saudara Bu Isma. Untuk persingkat waktu mungkin kami bisa beri kesempatan yang mau memberikan pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sangat luar biasa dari pemaparan dari rekan kita Ibu Nur Isma SPD NPD yang saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Jadi mulai dari awal tadi apa yang sudah dipaparkan oleh beliau itu sangat-sangat menambah wawasan kita sebagai pendidik tentunya. Dan di sini terdapat beberapa hal yang sempat saya tadi simak, jadi terkait dalam posisi kontrol guru. Ya, kita memahami bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Dari yang pertama tadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, tentunya kita dalam beberapa posisi kontrol guru di sini mungkin pernah melakukan atau berada dalam posisi kontrol guru tersebut. Namun yang terpenting di sini dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh beliau ini betul-betul memberikan pemahaman kepada kita bahwa posisi kontrol yang paling tepat bagi kita sebagai seorang pendidik tentunya itu adalah sebagai seorang manajer. Yang mana di sini kita betul-betul mengharapkan siswa kita atau peserta didik memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Jadi maksudnya siswa di sini memiliki rasa tanggung jawab yang besar dari apa yang sudah dilakukan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ya, mungkin sekian dari saya. Luar biasa pemaparan materi yang telah disampaikan betul-betul menambah pemahaman dan wawasan bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah kita tadi mendengar diseminasi atau pemaparan dari saudara kita Ibu Nur Isma selaku calon guru penggerak angkatan 11. Alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya di sekolah kita sudah nantinya ada 3 guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya modal manusia yang ada di lingkungan sekitar atau lingkungan kita akan berdampak positif ke depannya. Terkait untuk masukan, kiranya nanti pada saat melakukan segitiga restitusi atau berinteraksi kepada siswa, minimal siswa berhadapan dengan pendidiknya atau guru, bukan berdampingan. Kan ada yang namanya kontak mata. Kontak mata itulah bisa nantinya melihat apa benar peran apa benar yang dikatakan ibu siswa kepada kita, dan intinya disitulah kita muncul ada nanti kayak seperti psikologis menjiwai. Jadi kalau berdampingan itu agak secara jabatan atau voksi dia itu agak sama posisinya. Jadi satu kayak pengadil atau yang diadili. Jadi nantinya kalau berinteraksi kepada siswanya untuk melihat apa yang telah dilakukannya, minimal berhadapan interaksinya, bukan berdampingan. Modelnya ya seperti itu. Sekira seperti itu, sekedar masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali kepada rekan-rekan yang sudah memberikan masukan atau tanggapan kepada apa yang sudah disampaikan oleh Bu Isma. Dan untuk itu kami kembalikan kepada Bu Isma untuk memberikan refleksi terkait apa yang sudah disampaikan. Silakan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru sudah memberikan masukan dan umpan balik yang
luar biasa, sangat menginspirasi dan memotivasi kami. Dan juga insya Allah ke depannya seperti yang disampaikan oleh Pak Awaludin, bagaimana ke depannya untuk mengubah gaya merestitusi murid kita. Ya, kita insya Allah kita belajar terus bagaimana itu caranya merestitusi, karena terlalu banyak permasalahan yang kita mau urus di sekolah kita, dan tingkatan kesalahan murid juga banyak sekali. Jadi kita saling berbagilah apa yang kita melakukan ini. Karena kalau misalnya saya mau bertindak sendiri juga tidak bagus, ya. Jadi bagusnya kita saling berbagi supaya kita bisa sama-sama menghadapi anak kita juga akan melihat bahwa ya memang kita ini memang dituntut untuk bertindak untuk setidaknya mempertanggungjawabkan apa yang mereka telah lakukan. Iya. Iya, menuntun. Iya, betul sekali, Pak. Iya, terima kasih. Luar biasa hari ini. Saya sangat betul-betul berterima kasih mulai dari kesempatannya Bapak, Ibu guru bisa hadir di tempat ini, kemudian menyimak dan selanjutnya memberikan umpan balik. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan dengan berakhirnya dengan selesainya materi yang disampaikan oleh rekan kita Isma ini, maka pada hari ini telah selesai acara atau simulasi untuk budaya positif calon guru penggerak Kabupaten Baru. Sekali lagi beri aplaus untuk rekan Isma. Dan untuk itu, untuk menutup acara ini, mari kita bersama-sama menutup dengan membaca hamdalah. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.